Kembali lagi dengan Peres di sini podcast Rembuk Seni. Tempat cerita kita tentang makna proses dan karya di balik cerita. Di sini saya Dava Mahendra. Kita kedatangan tamu penari dari siswi SMK 7 Surakarta. Ini dia, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Kirana Dwi Larasati, bisa panggil saya Laras. Selamat datang Kak Laras. Saya dari SMK Negeri 7 Surakarta dari jurusan Pekerjaan Sosial. Kak Laras ini sudah menginjak tari sudah lama ya Kak? Ya lumayan. Dari usia berapa Kak? Dari sekitar kelas 3 SD ya mungkin. Oh, dari kelas 3 SD teman-teman. Ini dapat menjadi motivasi, inspirasi bagi teman-teman. Nah, bisa ceritain dong Kak, kenapa dulu milih di dunia tari? Karena kan di dunia luar masih banyak seperti olahragawan, memasak, itu karena ada dukungan dari orang tua atau minat tersendiri. Kenapa tuh Kak? Karena dari lingkungan ya. Dari lingkungan tuh sangat mendukung. Orang tua saya itu dari seni juga. Terus tetangga saya juga seni. Jadinya mungkin jiwanya menurun ke saya, jiwa seninya. Jadi saya ikut. Keluarganya nih. Kalau dari lingkungan berarti teman, tetangga itu orang seni semua, tari? Iya, mayoritas. Mayoritas orang tari? Bukan tari sih. Tahu itu enggak? Toprak. Ketoprak? Oh, yang kayak dalang itu? Bukan? Bukan, beda. Kayak wayang orang. Oh, ya, tahu. Wah, pasti seru nih kalau main ke rumah ini. Seru ini main ke rumah Kak Laras ini. Kalau dari orang tua itu udah didukung dari kecil berarti? Iya, didukung dari kecil. Nah, jadi Kak Laras semangat? Semangat banget dong. Iya, semangat. Tips untuk jadi percaya diri, jadi penari untuk saat manggung itu gimana Kak? Biasanya kan banyak yang gak percaya diri, biasanya overthinking. Gimana Kak caranya biar itu gak kalau overthinking? Dalam menari tuh memang mental sama fisik tuh utama ya. Dan percaya diri juga tentunya. Untuk tips percaya diri, kalau kita kan biasanya seringkali ya kalau mau manggung tuh memikirkan hal-hal yang negatif, kayak misalnya gerakannya salah nanti gimana ya. Ya biasanya gitu kan. ya. Jadi ya hilangkan aja pikiran-pikiran positif hilangkan saja pikiran negatif itu. Jadi mikirnya positif-positif aja. Ya biasanya kan ya sebelum itu kan pas di panggung masih kepikiran. Gimana kalau ngeblank itu loh Mbak? Cara ngatasi biar gak ngeblank, percaya diri itu gimana Mbak? Biasanya juga kan ya, ditonton banyak ya. Jangan nganggap penonton ada sih, kalau aku gitu, nggak nganggap penonton ada. Jadi ya udah, aku sendiri, aku pasti bener kok, bener. Berarti meyakinkan diri ya Mbak? Harus yakin sama diri sendiri. Ya dari lingkungan Mbak Laras sendiri tadi kan orang seni, berarti kan percaya pada Mbak Laras. Nah itu ada nggak teman Mbak Laras yang ada mau jatuhin atau nggak seneng sama Mbak Laras itu ada? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Tapi biasanya kalau semisal nari gitu mungkin dikritik. Ya kritik gimana Kak? Dikritik kayak misalnya gerakannya kurang mantap, apa kurang bagus gitulah gitu. Iya, jadi pembelajaran ya Kak? Iya, jadi motivasi lah. Nah kan sebelumnya kami sudah mempunyai karya tari dari Mbak Laras. Iya. Bisa kita tunjukin ya Mbak kita tarinya? Boleh. Ini kita tunjukin tarinya ini. Tari. Ini bentar. Nah ini dia. Kak Laras yang mana ini Kak? Yang ini. Oh yang pojok kanan itu. Ya. Terlihat anggun sekali Kak Laras ini. Ini kalau boleh tahu ini tari apa ini Kak? Namanya tari Rorong Igel. Rorong Igel? Ya. Oh tempat asalnya mana ini Kak? Tari Rorong Igel ini berasal dari Yogyakarta. Kota istimewa berarti ya Kak? Yogyakarta.
bisa ceritain dikit tentang Roro Ngigel ini Kak? Tari Roro Ngigel ini mempunyai makna sisi kelembutan dan semangat seorang gadis yang tumbuh dewasa dan dipadu dengan gerak tari yang dinamis gitu sih. Ya, maknanya cantik sekali. Iya dong. Ini konsernya ini kalau boleh tahu di mana ini Kak? Di Solo Grand Mall waktu acara gelar karya BCF ya, broadcasting. Ya. Nah, ini sama teman-teman Mbak Laras rumah. Apa? Ini sama teman-teman Mbak Laras rumah atau di sanggar ini? Teman-teman sekolah dari eskul. Oh, dari eskul. Iya. Berarti selain ikut latihan gitu di sekolah juga eskul ya Kak? Iya, eskul, ikut eskul tari. Ya, kalau boleh tahu sanggar Kak Laras itu mulai dari 3 SD langsung apa? Enggak, kalau ikut sanggarnya sih dari kelas 9. Dari kelas 9? Iya, mau naik ke kelas 10. Berarti 3 ke 9 berarti itu dilatih orang tua apa latihan sendiri? Kalau kelas 3 SD, itu dari kelas 3 SD itu dilatih sama tetangga. Oh, sama tetangga, ya, jadi dibantu. Sama teman-teman saya gitu. Kalau mau ngisi acara 17-an gitu nanti kita latihan bareng-bareng. Oh, iya. Berarti gotong royong ya itu ya. Iya. Mencerminkan sila Pancasila ini. Kalau boleh tahu ya Kak, di sekolah sekarang tuh apa masih aktif sampai sekarang? Saya sih masih ikut eskul nari ya. Tapi sudah lama sih ini nggak ada latihan-latihan. Lah, kenapa itu Kak? Kurang tahu ya, karena nggak ada info. Oh, jadi dari sekolahnya? Ya, dari sekolahnya nggak ada info latihan gitu? Ya, dari eskul. Jadi kalau mau pertunjukan pasti diinfo? Iya, kalau mau ada acara nanti kita nari apa gitu, nanti info-info latihan gitu. Dulu kalau mau ikut apa ekskul tari itu ada syarat gak Mbak? Apakah harus lentur, apa harus cantik? Ya, yang penting percaya diri. Oh, yang penting ya percaya dong. diri. Ya, oh ya, yang itu ya tadi ya, biar nggak ngeblank. Ya. Overthinking. Ya. Benar. Akhir-akhir ini Mbak, pasti yang kemarin viral itu, yang solo menari 24 jam. Itu menurut Mbak Laras gimana itu Mbak? Kebetulan kan saya ikut ya itu. Ikut. Ya, yang apa Kak? Tari apa? Tari itu temanya daun menari. Daun menari? Ya, seru banget. Tapi juga capek sih. Tapi menyenangkan karena kan kita bisa ketemu sama teman-teman baru gitu kan. Ya, teman-teman baru di luar dari sanggar-sanggar lain. Kalau boleh tahu ya Kak, di Solo ini kan banyak event-event tari. Iya. Kak Lara sendiri apakah pernah mengikuti event-event tari? Pernah sih 2 kali. Yang pertama itu waktu saya kelas 5 SD. Kelas 5? Iya, itu ikut Solo Menari 2019. Sama yang tahun ini, Daun Menari itu. Oh, Daun Menari. Kalau boleh tahu di mana? Ya di Grand Mall atau beda tempat? Beda, kalau waktu 2019 itu di Stadion Sriwedari. Kalau yang ini di depan pasar mana ya yang Pasar Jongke? Bukan. Pasar Triwindu. Oh, tahu? Ya di kayaknya di sana kayaknya. Ya. Kalau selain 2 tarian itu, Mbak Laras pernah jadi tari lain seperti jadi buto ijo? Nggak pernah dong. Oh, nggak pernah. Ya. Biasanya itu dibuat cewek ada? Buto ijo? Biasanya cowok sih. Oh, kalau saya bisa berarti jadi buto ijo. Iya, cocok banget. Oh, cocok banget malah. Nah, kalau dari pengalaman Kak Laras sendiri, ada nggak momen nari di panggung itu yang buat Kak Laras keinget sampai sekarang, yang bikin terharu gitu Kak? Pas apa ya? Pas juara mungkin atau? Oh enggak, kalau ikut-ikut lomba enggak sih. Loh, kenapa nggak ikut Kak?
Ya. Bisa jadi kan Kak Laras bisa juara 1 kayak gitu kan bisa. Emang nggak daftar aja. Biasanya kan kalau ada lomba gitu daftar. Ya. Dari Sanggar juga ada, tapi nggak ikut. Jadi ikutnya event-event aja. Oh, berarti senang-senang gitu ya Mbak? Iya, hobi. Untuk kedepannya ini, untuk Mbak Laras sendiri kedepannya menjadikan tari itu sebagai profesi atau hanya sekedar hobi? Kalau untuk sekarang kan hobi ya. Ya. Tapi kalau untuk kedepannya, saya sih pengennya bisa jadi guru tari. Oh ya, Gitu. jadi guru tari cocok-cocok. Weh. Jadi guru sanggar gitu ya Kak? Iya, Sanggar bisa, sekolah juga bisa. Oh di sekolah bisa Kak? Bisa dong. Untuk ngajari anak-anak kecil, Iya. generasi emas ya Kak? Weh. Generasi emas. Biar tradisi kita ini tetap terjaga. Ya, tari. betul. Menjaga tradisi ya Kak. Untuk sekarang ini kami ada game sedikit-sedikit untuk mengetes pengetahuan Kak Laras ini. Bisa ya Kak kita tes? Bisa insya Allah. Kita coba. Nanti ini gamenya kalau berhenti di provinsi, nanti Kak Laras bisa menyebutkan tarian dan buat apa sih, buat tradisi, upacara gitu ya Kak. Oke. Kita putar. Ya, berhenti di apa ini? Kita putar ulang saja. Berhenti ada di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah gampang sih ini, tari gambyong. Oh ya, soalnya dari Jawa Tengah. Iya. Tari gambyong itu buat apa sih biasanya Kak? Biasanya buat acara pembukaan sih, pembukaan sama Pembukaan iya event. seringnya pembukaan gitu sih, pembukaan acara apa gitu. Sakral apa? Enggak juga sih. Enggak juga. Biasanya kalau buat acara gitu juga bisa ya Mbak? Iya bisa, isi acara-acara gitu. Oh ya, ini pengetahuan Kak Laras ini bisa dicobain. Kita coba satu kali lagi ya Mbak. Oke. Kita berhenti yang kedua kalinya, berhenti di... Loh, kok lagi Jawa Tengah lagi? Ada di Riau. Riau ini daerah mana sih Kak? Tari Zapin ya kayaknya. Tari Yaping. Iya. Yaping, tari Yaping nih Kak. Zapin. Oh, tari Zaping. Iya. Ini bahasanya buat... Iya ngisi acara, biasanya tuh ngisi acara. Oh, ngisi acara. Iya, acara-acara gitu. Kalau yang tari-tari biasanya buat ritual-ritual itu biasanya tari apa sih Kak? Yang sakral ya? Ya, yang sakral. Biasanya dibuat di keraton-keraton itu tari bedayan apa ya itu? Lupa sih, soalnya bedayan banyak banget tariannya. Oh iya, yang kayak di video-video itu kan ada yang kesurupan. Itu beneran nggak sih Kak? Jadi penasaran. Ya ada sih yang beneran, dulu pernah lihat. Lihat langsung? Ya biasanya di itu loh, reok-reok gitu. Ah, ini yang di reok-reok ini Kak, saya mau tanyain. Itu kan berat Kak. Nah, katanya itu kalau mau ngangkat kan harus digigit kan Kak. Nah digigit itu apakah ada roh yang masuk gitu loh Kak? Kayak ya, dibantu. Ya dari cerita-cerita tetangga-tetangga saya sih gitu ya. Iya. Soalnya, berarti ya Kak. Dulu di kampung tuh juga ada, kalau di kampung disebutnya dadak merak sih. Dadak merak ya kayak Ponorogo itu ya Kak. Iya, Rek Ponorogo itu kayak katanya sih ya dimasukin sih supaya kuat gitu. Oh iya, kata-katanya gitu. Nah, kalau dirasukin ya Kak, ini cara biar normalnya kembali itu gimana Kak? Biasanya didoain atau di... Kalau itu kurang tahu ya, karena nggak pernah lihat pas itu nih. Oh ya. Tapi di sekitar daerah Kak Laras ini biasanya ada perform gitu? Ada, biasanya ada. Saat acara atau biasanya sebulan sekali gitu Kak? Saat acara biasanya. Oh acara. Ya tapi bukan di kampung sih, kayak di tempat mana kelurahan gitu. gitu? Ya. Oh di kelurahan gitu ya Kak? Ya. Kalau di tempat saya itu juga ada. Di sini? Bukan di tempat daerah sana. Ya kayak ada
di kelurahan gitu. Ya biasanya cuman acara-acara, soalnya zaman sekarang Iya. kurang yang minat tari kayaknya ya Mbak. Untuk kedepannya Mbak Laras ini mau mengembangkan ya Mbak? Ya pengennya sih gitu. Mau mengembangkan? Iya. Nah untuk mengembangkan ini Mbak Laras ini caranya gimana sih Kak? Buat sanggar atau gimana? Ya kan aku ikut sanggar ya. Mungkin bisa bikin konten-konten tentang tari-tari kan. Oh Nanti ya. supaya dikenal sama kalangan masyarakat, bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di luar Jawa Tengah gitu. Itu dia. Iya. Mewarisi tradisi kita tari. Betul. Ngomong-ngomong yang apa Solo 24 jam menari itu ya Kak. Kan Iya. ada 2 tari. Yang satunya itu tari apa Kak? 2 tari. Iya, yang satu kan daun tadi. Iya. Yang ini apakah pernah nari jaranan atau Iya, yang 2019 itu. Oh, itu nari jaranan Iya, Kak. tari jaranan. Gimana Kak? Seru apa? Panas sih, capek. Soalnya Loncat-loncat gitu Kak? iya, loncat-loncat. Oh, emang loncat-loncat? Iya. Kayak naik jaran beneran gitu? Iya. Tapi jarannya juga diangkat-angkat gini sih. Oh, diangkat-angkat. Iya, nggak dinaikin terus. Kalau jaranan biasanya pasaran orang yang tahu ya Kak. Iya. Tapi saya nggak tahu daerah asalnya nih dari mana Kak? Jadi satu sih sama itu. Jawa Tengah. Reok Ponorogo. Oh, jadi satu. Iya, Di Jawa daerah Timur ya. Jawa Timuran ya Kak? Iya. Ponorogo. Nah, banyak properti jaranan, selendang. Selendang itu paling banyak ditemui di tari-tari. Iya, itu benar. biasanya tari apa Kak? Biasanya tari gambyong bisa. Terus tari merak bisa. Oh ya. Kalau selendang itu juga termasuk sakral apa? Bukan? Enggak ya Kak? Enggak Oh dong. enggak, saya kirain sakral bahaya ini, soalnya ada selendang ini. Enggak dong. Kalau dari Kak Laras sendiri, kedepannya itu menurut Mbak Laras gimana tari itu? Ya semoga sih terus berkembang ya kebudayaan Jawa ya. Ya, Semoga masyarakat tuh lebih banyak yang mengenal tari-tari. oh ya. Supaya juga bisa melestarikannya bersama-sama. Kalau dari sekolah sekarang ini kan kata Mbak Laras tadi masih kurang info-info latihan. Iya. Kalau dari info yang saya dapat tadi, Mbak Laras ini keluar atau vakum sebentar dari dunia eskul tari di sekolah ini. Gimana Kak? Ya mungkin kalau sekarang sih vakum dulu ya. Oh vakum lah, Iya. alasannya kenapa itu Kak? Ya karena kan nggak ada info juga. Jadi vakum dulu lah sambil nunggu. Info-info Iya. gitu ya Kak. Lah berarti kalau vakum tuh nggak ada info, yang vakum Kak Laras sendiri apa teman-teman lain juga ikut? Ikut. Vakum juga? Iya. Berarti sementara ini Iya vakum semua dulu. dari sekolah tarinya off dulu ya Kak? Iya off dulu. Kalau gitu mau ikut jadi tari aku. Iya boleh. Nanti yang ngajar Mbak Laras teman-teman. Nah kan dari pengalaman ya Kak, pernah tari apa aja Kak? Yang pernah Kak Laras main lah. Tari waktu SD itu seringnya tari Jaranan. bukan. Seri pengantin. Seri Terus, pengantin. iya terang bulan. Terus, Dari mana itu? Jawa Tengah juga apa? dari mana ya? Lupa aku kalau yang Oh, udah itu. lama ya Kak. Iya lama banget. Kalau dari selain dua itu ada Kak lain? Ada tari merak. Tari Merak. Iya Jawa Barat. Jawa Barat. Itu masih SD. Kalau merak itu pas aku ikut sanggar kelas 10 Kelas 10. Berarti kelas 1 SMP ya Kak? SMK. Oh iya SMK. Itu masih ikut sanggar. Sampai sekarang juga masih ikut sanggar. Masih ikut. Sanggarnya itu daerah mana Kak? Namanya kan Meta Budaya. Oh nama sanggarnya Meta Ya, Budaya. Meta Budaya itu di Museum Keris. Biasanya latihannya di Museum Keris tiap hari Rabu sama Jumat. Masih aktif sampai sekarang? Masih Yang nari pengikutnya juga banyak Kak? banyak. Kalau boleh ikut tahu tak kesana ya Kak? Boleh. Sama Kak Laras tapi. Oke.
Kalau dari luar sanggar tuh boleh nggak ikut kayak lain? Jadi di sanggar satu ini, Ya. terus ikut sanggar lain, gitu bisa Oh, Kak? bisa. Temen-temenku sanggar juga gitu sih. Bukan ikut satu sanggar tok, tapi dua. Oh ya. Berarti boleh gitu ya Kak? Boleh. Ya ngomong-ngomong kalau soal tari ya Kak, biasanya kan pakai kostum ya Kak. Ya, Kostum yang paling favorit buat Kak Laras ini kostum tari apa Kak? tari tadi Rorong Igel. Roro Ngigel itu yang Iya. pink-pink itu yang anggun Iya. sekali itu Kak. Iya. Itu dari mana ya tadi Kak? Yogyakarta. Oh dari Yogyakarta iya Kak. Yang maknanya cantik, Iya, terus lemah lembut sama lemah semangat. lembut. Sama Kak Laras berarti. Kalau kan banyak penari-penari di luar sana yang jadi apa Kak Laras inspirasi ada nggak? Jadi kayak wah aku lihat ini jadi terinspirasi gitu. Iya, tari Ada? biasanya tari alusan sih. Alusan. Iya, saya Gimana tuh tuh Kak? pengen pengen banget latihan tari alusan, tapi biasanya kan dari sanggar ya, jadi belum sampai ke level itu, jadi harus sabar dulu nunggu karena Nunggu materi dari guru gitu yang Iya. ngajar. soalnya tuh tariannya kan lemah lembut gitu loh. Oh iya Kak, lembang lembut. Tapi kalau dari Kak Lara sendiri sudah siap? Siap. Ya kalau saya kan masih orang awam ya kan Kak. Untuk jadi penari itu persiapannya apa saja Kak? Ya itu tadi fisik sama mental. Mental. Ya selain itu ada lain nggak seperti budget atau gimana gitu? Iya. Iya, budget tuh juga harus siap sih. Oh kalau jadi penari gitu. Ya karena kalau ikut sanggar juga kita bayar ya. Oh per bulannya ya Kak? Kalau di sanggarku ini tiap pertemuan. Oh tiap pertemuan biasanya Pertemuan. seminggu berapa kali Kak? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Ya 10.000 per pertemuan. Kalau dari pengalamannya Kak Laras ini negatif dan positifnya itu apa Kak? Negatif sama positif. Iya, kalau negatif nggak ada mungkin ya Kak. Apa? Positif dari nari ya. Ya, Nari ini cukup menyenangkan dan ya itu kalau kan kita bisa juga ikut melestarikan budaya kita oh gitu ya kan. itu. Kalau dari sisi negatif mungkin nggak ada ya Kak? Mungkin nggak ada sih. Nggak ada untuk Kak Laras sendiri Iya ya? nggak ada. Pernah Kak, jadi idola gitu Kak? Jadi idola. Iya, Ya mungkin ya anak kecil di lingkungan rumah. tetangga iya. Ya, itu suka banget kalau yang ngajar Kak Laras. Ya biasanya kalau 17-an gitu kan nari juga yang anak-anak kecil. Oh, Nah biasanya sama saya. berarti Kak Laras ini sudah nggak nari tapi yang ngajarin. Ya nari, maksudnya kalau semisal ada acara anak-anak kecil itu kan juga nari. Ya. Nanti saya ajarin gitu. Oh, berarti tapi masih ada banyak lain kayak teman-teman Kak Laras juga ikut gitu ngajarin. Iya ikut. Kalau dari usia itu nggak ada patokan ya jadi Nggak ada. penari itu. Gak ada dong. Kalau Kak Laras dari kelas 3 berarti masih usianya masih kecil Iya ya. bahkan ada yang TK itu udah ikut nari kok. TK Iya ada, di Sanggar ada. di sanggar Kak Laras tadi. Ada, dari TK kelas 1 SD ada yang ikut nari. Berarti semua diladenin ya Kak. Iya, orang tua juga ada, ibu-ibu gitu. Lansia gitu juga nggak ada. Ada apa enggak? Lansia kalau di Sanggarku nggak ada, tapi di Sanggar lain ada sih. Aku Oh. pernah tahu. Ya Kak Laras ini ikut sanggarnya satu di dekat rumah itu. Ya di Meta Di Budaya itu. ya di Patung Keris tadi. Museum Keris. Oh iya Museum Keris, lupa teman-teman. Untuk Kak Laras sendiri harapannya ke depannya itu buat tarian itu gimana Kak? Semoga tarian ini semakin berkembang Ya. dan kita semua sebagai jiwa-jiwa muda ya bisa melestarikan budaya kita sendiri supaya tari itu bukan hanya dikenal di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri Oh, supaya juga mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Ya, berarti kita
kayak apa menawarkan biar orang lain di dunia luar juga tahu kalau Indonesia Iya. kaya akan budaya ya Ya, Kak. benar-benar. Ya. Kalau Kak Laras tuh kan penari, Iya. pasti punya idola ya Kak. Ya. Untuk idola Kak Laras sendiri tuh boleh tahu ndak Kak siapa Kak? Siapa ya? Guru-guru sanggar sih idola Guru-guru saya. sanggar? Iya. Kalau di luar sana kan banyak penari yang terkenal gitu, ada nggak Kak? Ya banyak sih ya. Banyak. Tapi mungkin yang kenal tuh belum semua. Hanya Ya. beberapa ya, mungkin orang-orang Jawa-Jawa sih. Itu namanya Mbak Okvalika. Itu masih sekolah atau Udah lulus. udah lulus sekolah? Ya udah lulus kuliah sih. Lulus kuliah berarti itu yang ngajar. Yang udah ngajar Kak Laras? Belum. Oh, baru Aku cuma ketemu. idola, iya. Oh, baru ketemu. Belum pernah juga sih, cuma idola aja. Tapi pernah main bareng juga Kak? Enggak kenal. Oh, nggak kenal. Iya, Baru tahu. Iya, cuma idola kan lewat-lewat di TikTok gitu loh. Oh, ya. Berarti kenalnya dari sosmed ya Kak? Iya, dari sosmed. Untuk Kak Laras, tadi kritik-kritik tadi pernah nggak yang buat Kak Laras mentalnya itu down, jadi overthinking, mikir-mikir nggak mau jadi penari lagi gitu, ada nggak Kak? Kalau mikir nggak jadi penari sih enggak, tapi pernah ya kayak dikritik, tapi ngeritiknya tuh kayak ngegas banget gitu kan, jadi saya kayak julid gitu ya Mbak? iya kayak kurang ini banget gitu, dan ngomongnya tuh pernah nggak ke saya tapi ke temen gitu loh. Oh, Jadi berarti di perantara gitu? iya kan mendingan ngomong ke saya kan. Ya, gitu. bisa diterima gitu ya Kak? Iya, jadi saya kayak merasa udah malas gitu, malas Ya, nari. Yang bikin down itu ya Kak? Ya terus ya udah, terus saya buang-buang aja lah pikiran negatif itu, terus saya ya tetap ikut nari aja dan nggak usah menghiraukan kata-kata itu. Ya benar gitu Kak. Tapi kalau biasanya kalau dikritik doang itu kayak susah diterima ya Kak. Kalau masih ngasih saran itu masih bisa diterima. Kalau kritik itu enggak bisa ya Mbak. Ya tergantung orangnya ya. Ya. Soalnya kadang ada yang emosional gitu ya. Ya Benar. Nggak terasa ya Mbak. Waktu kita sudah dari tadi membahas minat, profesi, pengalaman Kak Laras, pengetahuan Kak Laras. Gak kerasa ternyata cerita pengalaman seni tari dari Kak Laras ini seru ya teman-teman. Inspirasi dan banyak memotivasi banyak orang. Jadi buat kalian teman-teman, jangan takut dan tetap percaya diri, karena setiap karya punya cerita dan cerita layak untuk didengar. Sekian dari saya, dari kami. Dadah, sampai jumpa.